Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya kembali bisa menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Romo Diosesan Alfonsus Setia Gunawan atau akrab disapa Romo Gunawan. Mari kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Gunawan. Apa kabar Romo? Sehat-sehat selalu, terima kasih. Ya, Romo, kita akan segera mulai acara ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasanya, acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Gunawan. Silakan Romo. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengawali perjumpaan kita, permenungan kitab suci ini dengan doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama merenungkan sepenggal dari firman-Mu yang begitu suci dan begitu agung. Hari ini tanggal 29 September Gereja merayakan pesta 3 malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Sudah sejak lama umat Katolik mengenal malaikat agung ini dan juga malaikat-malaikat yang lain. Mereka bertiga disebut malaikat agung karena punya peran yang begitu besar di dalam karya penyelamatan Allah. Mereka juga yang senantiasa mendampingi kami-kami semua dalam perjalanan rohani kehidupan Kristiani ini. Maka semoga kami hari ini boleh merenungkan karya-karya agung melalui perutusan para malaikat yang menjadi corong kehidupan surgawi, sehingga dengan merenungkan 3 malaikat agung, kami boleh semakin mengenal dan mencintai Engkau, Tuhan yang Maha Kasih, yang hadir di tengah-tengah kami. Maka kami persembahkan ya Tuhan, doa-doa ini di dalam pesta yang agung ini, dalam tangan kasih-Mu. Semoga berkat-Mu menyertai kami dari awal hingga selesai nanti. Di dalam nama Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 1000 kali beribu-ribu orang melayani Dia. Bacaan pertama diambil dari nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang. Lalu duduklah lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani Dia. Beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu. Tampak dari langit bersama awan gemawan, serupa anak manusia. Ia menghadap yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada Dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu, ya Tuhan.
Kau hendak memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu, ya Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai percakapan ini. Ya, Romo Gunawan tadi, Romo sempat menyebut di awal bahwa hari ini adalah pesta perayaan 3 malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Nah, barangkali bisa tolong diceritakan dulu tentang ketiga malaikat ini. Ya, terima kasih, Bu. Di seluruh gereja di dunia hari ini bersama-sama dengan seluruh umat Katolik merayakan pesta 3 malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Meskipun kalau kita tadi membaca 2 bacaan, yang pertama dari kitab Daniel dan dari Injil Yohanes, di sana tidak disebutkan sama sekali ya Bu ya. 2 bacaan itu tidak menyebut 3 malaikat agung. Dan rupa-rupanya 3 malaikat agung itu ada di dalam bacaan-bacaan atau kitab suci yang lain. Kalau kita membaca kitab atau di dalam kitab Wahyu, kita akan melihat di sana ada disebut Mikael, seorang malaikat agung yang berperang dengan sebuah naga. Pasti itu menjadi satu kata atau simbolik di mana ada kebaikan berperang dengan iblis. Dan waktu itu dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa iblis itu menggambarkan siapa? Menggambarkan kekuasaan Romawi pada saat itu yang besar sekali kekuasaannya, sehingga banyak orang Kristiani yang pada waktu itu teraniaya karena mereka tidak mau menyembah Kaisar Romawi yang menganggap dirinya sebagai seorang dewa.
dewa Yunani, sejajar dengan dewa-dewa yang lain. Ya, tidak banyak kisah tentang Mikael. Hanya Mikael itu adalah seorang, boleh dikatakan, panglima perang surgawi yang mengalahkan kuasa kegelapan dan iblis. Lalu malaikat yang kedua yang sering disebut dan terkenal itu ada di dalam Injil Lukas, ya. Dan juga sebetulnya di dalam kitab Daniel juga ada tentang Gabriel. Meskipun tidak terlalu jelas dikatakan, tapi disebutkan di sana juga ada di dalam kitab Daniel tentang Gabriel. Yang seringkali disebutkan atau seringkali mendapatkan cerita cukup banyak adalah Gabriel adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjadi pewarta kabar gembira. Ya. Kisah pertama itu ketika Zakarias, suaminya Elisabet, itu sedang berdoa mendapatkan tugas suci di bait Allah. Zakarias mendapatkan penglihatan dan penampakan malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel berpesan bahwa Zakarias dalam usia yang sangat tua, apalagi istrinya juga sudah tua, Elisabet, akan melahirkan seorang anak yang nanti akan diberi nama Yohanes Pembaptis. Dan Zakarias tidak percaya, akhirnya menjadi bisu dan baru bisa berbicara lagi ketika anaknya lahir. Lalu di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 itu yang menjadi kisah yang sangat terkenal, ya. Ketika Maria, Bunda Maria, mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel di Nazaret. Ketika Bunda Maria sedang berdoa, tiba-tiba malaikat Gabriel datang memberikan kabar sukacita yang seringkali terkenal dengan pesta Annunciatio, kabar gembira bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang nanti dinamai Yesus. Maka peristiwa hadirnya malaikat Gabriel ke Maria itu kemudian diabadikan dengan sebuah doa malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan sore-sore sang inkarnatoris datang di dalam rahim Bunda Maria. Itu jam 6 sore, kalau jam 12 siang itu peringatan mengenang Yesus sang inkarnatoris itu wafat di kayu salib. Kalau pagi, Yesus itu bangkit dari kematian. Itu Gabriel. Lalu yang ketiga adalah Rafael. Di dalam kitab suci Protokanonika tidak ada kisah Rafael. Di dalam Injil juga tidak ada, dalam Perjanjian Baru. Maka adanya ada di mana? Rafael itu ceritanya ada di Deuterokanonika. Ketika Tobit, ya, Tobit, kisah Tobit yang punya anak namanya Tobia, itu mau menikah dengan Sarah. Ya. Lalu bertemulah Tobia di perjalanan dengan Rafael. Dan Rafael itu mendampingi terus sampai begitu banyak, sampai pernikahan, sampai kembali lagi kepada Tobit. Rafael itulah yang memberikan bantuan kepada Tobia dan nanti Tobit, bapaknya, ketika Tobia mau menikah dengan Sarah. Karena apa? Karena di rumahnya Sarah itu ada setannya katanya. Lalu ketika di perjalanan, si Rafael itu mengajak untuk mancing ikan di sebuah sungai. Lalu dapat ikan, lalu ikannya itu disembelih, diambil dari jeroannya, empedunya. Ini diberikan kepada Rafael, kalau kamu nanti kena gangguan atau cobaan, bakarlah empedu ikan ini. Apalagi kalau karena godaan setan, setannya akan pergi dengan asap dari empedu ikan itu. Akhirnya
Sarah yang tadinya sudah menikah 7 kali, begitu malam pertama langsung mati suaminya karena dibunuh sama setannya itu. Tetapi ketika si Tobia menikah dengan Sarah, di kamarnya dibakarlah empedu ikan itu dan setannya pergi, sehingga mereka berdua bisa menikah dengan bahagia. Lalu yang kedua, Rafael membantu juga empedu ikan itu dioleskan pada matanya Tobit yang buta. Buta karena ada kotoran burung yang jatuh di matanya, lalu dioleskan, maka sembuhlah Tobit dan bisa melihat lagi. Itulah kisah singkat dari tiga malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Yang menarik Romo, karena rasanya belum tentu semua tahu ya Romo tentang cerita ini. Maka saya mengucapkan selamat, Provisiat, selamat pesta nama untuk paroki-paroki yang mempunyai nama Mikael, Gabriel, dan Rafael. Dan juga Bapak Ibu, kaum muda yang punya nama baptis ini, selamat Provisiat, dan inilah nama-nama yang Anda pakai, orang-orang hebat, malaikat-malaikat agung. Semoga Anda menjadi malaikat juga ya Bu ya. Harus diaminkan. Ya, Romo Gunawan, sekarang saya ingin beralih nih Romo. Terkait dengan bacaan hari ini, hal menarik dan penting apa yang rasanya perlu ini untuk Romo sampaikan? Ya, inilah yang sering tidak mudah karena 3 malaikat agung ini tidak ada di dalam bacaan-bacaan. Lalu bagaimana mau dikaitkan? Inilah yang harus kita renungkan, kita coba. Tadi di dalam bacaan pertama ada kitab Daniel. Kitab Daniel itu adalah kitab yang menjadi inspirasi kuat yang diambil oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Kitab Daniel seperti nabi-nabi yang lain seringkali menampilkan diri mengawali karyanya dalam suatu bentuk visi, penglihatan. Maka disebut nabi karena kemudian dia mempunyai nubuat. Nabi adalah kata benda, nubuat adalah kata kerja. Maka dengan visi atau penglihatan itulah dia menubuatkan masa depan. Maka kita tidak pernah bisa melihat atau membaca kitab Daniel, khususnya bab 7, ini sangat terkenal sekali. Selalu dipakai sebagai referensi tentang Apokalips, yang nanti akan dipakai di dalam kitab Wahyu juga. Mirip-mirip misalnya kitab Wahyu bab 4 itu sama dengan kitab Daniel yang bab 7 ini. Jadi apa yang dikatakan di dalam kitab Daniel, kita melihat salah satu adegan yang digambarkan oleh Daniel adalah adegan surgawi. Ya, kita melihat di sana, aku melihat tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Ini kan satu visi, pandangan atau penampakan dalam iman kepercayaan Daniel bahwa dia melihat satu adegan surgawi. Tuhan Allah digambarkan sebagai seorang yang tua yang berambut putih, yang duduk di dalam tahtanya. Dan ada di sana orang tua-tua yang kemudian biasanya surga itu menjadi tempat di mana para malaikat-malaikat Tuhan itu juga berada di sana. Nah, mungkin dari situ bisa kita sedikit hubungkan ya Bu ya. Bahwa malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan malaikat Rafael itu bertahta di surga. Tempat tinggal di surga bersama para kudus, bersama dengan Allah, dan nanti di bawahnya ada anak manusia. Kata anak manusia adalah kata yang sangat teknis ya. Bukan hanya berarti saya itu anak manusia, tetapi itu mempunyai satu konotasi arti tertentu. Anak manusia yang kemudian nanti akhirnya dikenakan pada pribadi Yesus. Ketika di dalam Injil Matius bab 16 itu
Yesus pernah bertanya kepada para muridnya di Kaisaria Filipi, menurut pendapatmu siapakah anak manusia itu? Ya. Kalau di dalam Injil Markus bab 8 itu tidak ada kata anak manusia. Dia hanya mengatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Ternyata dalam visi Matius yang juga pasti dipengaruhi oleh kitab sebelumnya, Yesus akhirnya nanti diangkat, diberi gelar sebagai anak manusia. Maka anak manusia itu adalah Yesus dalam visi ke depan ketika dia bertahta di surga menjadi hakim bagi manusia. Di situ bersama para malaikatnya. Iya, jadi ini kalau memang boleh kita lihat, ini sebetulnya adalah apa yang dilakukan Daniel ini sesuatu yang visioner ya. Jadi dia terus di sini kan dia juga mengatakan tentang anak manusia tadi yang sudah Romo jelaskan. Romo, seberapa sih nubuat Daniel ini begitu berpengaruh di zamannya itu? Ya, di dalam kitab suci itu ada visi masa lalu, ya, sekarang dan masa depan. Misalnya kitab Kejadian itu bagaimana orang itu menjawab sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Misalnya manusia itu siapa yang menciptakan? Alam ciptaan dunia ini yang menciptakan siapa? Orang pasti punya keyakinan bahwa yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, itu adalah Tuhan sendiri. Itu keyakinan dasar. Namun bagaimana Tuhan menciptakan, tidak ada seorang pun yang tahu. Maka dibuatlah sebuah visi masa lalu. Lalu ada kisah tentang kisah penciptaan, lalu ada Adam dan Hawa, ada dosa. Itulah yang menjawab sebuah pertanyaan tentang iman akan penciptaan. Itu pada awal. Lalu pada sekarang ini, dalam kondisi sekarang ini, sejarah Yesus hadir di tengah-tengah manusia, menampilkan siapakah Allah itu yang datang kepada kita di dunia. Lalu pertanyaannya seringkali muncul, lalu kalau ke depan bagaimana? Untuk menjawab itu tidak mudah, Ibu, ya. Betul. Banyak sekali pertanyaan, nanti akhir zaman itu seperti apa toh? Bagaimana kalau sesudah mati itu apa yang terjadi? Tidak mudah dijawab. Maka nubuat Daniel atau juga nanti dalam kitab Wahyu itu mau mencoba menjawab gambaran-gambaran sejauh dihayati dalam iman. Maka gambarannya adalah sangat simbolik. Maka itu yang penting bukan apa yang terjadi, yang ditulis itu apakah benar-benar terjadi, bukan. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristiani mempunyai iman akan masa depan yang digambarkan dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu secara simbolik. Artinya bahwa setiap orang di dunia ini harus bertobat, harus menjadi baik supaya kelak boleh menikmati kehidupan yang abadi. Itu poin pentingnya ya, Romo. Ya, Romo Gunawan, sayang kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Terima Romo. kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Diosesan Alfonsus Setia Gunawan dan saya MIA Shaneta. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami, memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp
di 0881 0251 33438. Mari segera kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Gunawan, di sesi kedua ini hal-hal menarik dan penting apa yang Romo rasa perlu nih untuk diketahui oleh umat? Ya, terima kasih Ibu. Dalam bacaan yang kedua atau bacaan Injil, ditampilkan awal dari Injil Yohanes, yaitu masih dalam bab 1. Dan apa yang diceritakan di sana adalah kisah tentang bagaimana murid-murid pertama itu dipanggil oleh Yesus dalam versi Injil Yohanes. Khususnya yang ditampilkan adalah Nathanael atau yang kemudian disebut Bartolomeus. Bartolomeus itu bisa berkenalan dengan Yesus karena dibawa oleh Filipus. Nah, mungkin bagi para ibu dan bapak menjadi Katolik, mengenal Kristus itu bisa bermacam-macam. Ada yang dia berusaha sendiri, ada yang dipanggil secara langsung oleh Yesus, tapi ada yang diperkenalkan oleh teman-teman misalnya saja. Ya, ada anak yang dibaptis dari bayi, ada orang yang tiba-tiba di tengah jalan diajak, yuk ke gereja yuk. Lalu kenal dengan Tuhan Yesus. Macam-macam panggilan untuk mengenal Yesus ini. Dan ini salah satu contoh bagaimana Nathanael atau Bartolomeus mengenal Yesus karena jasa dari Filipus yang sudah lebih dahulu mengenal Yesus. Ya, Romo, tadi kan di sini kita bisa baca Yesus berkata bahwa lihat, inilah seorang Israel sejati. Apa sih sebetulnya maksud perkataan Yesus itu, Romo? Ibu dari mana? Israel sejati atau Jawa sejati? Rasanya nggak ada yang sejati ya, Romo. Iya. Jadi kalau kita bandingkan secara umum saja ya, ada orang yang Jawa sejati. Saya ini orang Jawa. Ada orang Manado sejati, ada orang Belanda sejati, ada orang Batak sejati. Artinya apa? Orang-orang yang sejati itu adalah orang yang dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya sungguh-sungguh menampilkan diri sebagai orang yang mempunyai kekasan tertentu. Misalnya saya orang Jawa, itu diharapkan Jawa sejati, bisa Jawa, bisa bahasa Jawa dengan sepenuh hati, dengan segala tingkat-tingkatannya, dengan bahasa yang halus, dengan sejarah masa lalu, dengan kisah-kisah tentang budaya Jawa, simbol-simbol Jawa yang seringkali ada di Jakarta juga. Misalnya kalau orang menikah ada janur itu kan budaya Jawa, tapi orang pasang saja tapi tidak tahu artinya. Jadi ada orang Jawa, ada yang sejati, ada yang tidak. Nah, makanya kalau orang Jawa sejati ya tahu segala-galanya dan menghayati budaya-budayanya dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang kalau Yesus menyebut orang Israel sejati, itu Nathanael, itu dari mana? Tadi salah satu kisahnya adalah ketika Nathanael heran, kok kenal saya? Ya, ketika Yesus mengatakan, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara sebelum bertemu dengan Filipus. Nathanael kaget, kok bisa kenal saya? Berarti Yesus ini adalah anak Allah. Kemudian disebutkan oleh Nathanael, engkaulah anak Allah. Karena sebelum diperkenalkan oleh Filipus, Yesus sudah melihat, sudah kenal dengan Nathanael. Inilah orang Israel sejati. Artinya apa? Betul-betul dia adalah orang Israel sejati yang menghayati seluruh kitab suci Perjanjian Lama, cara berpikirnya, cara bicaranya, cara hidupnya, dan segala hukum-hukumnya itu dijalani dengan sempurna oleh Nathanael. Itulah orang Israel sejati. Kemungkinan besar kalau kita analisis lebih dalam, Nathanael atau Bartolomeus ini, ya, rumahnya kan di Kana. Bartolomeus itu dekat tempat Bunda Maria dan Tuhan Yesus
merubah air menjadi anggur itu di Kana. Itu Bartolomeus rumahnya nggak jauh dari situ. Maka dia seorang Israel sejati karena dia pasti menguasai budaya-budaya Israel, budaya kitab suci, dan lain sebagainya. Kemungkinan besar Bartolomeus itu orang yang tahu tentang budaya-budaya perjanjian lama, hukum-hukum, entah itu yang haram dan yang tidak, entah itu yang dilarang atau yang tidak, 10 perintah Allah, seluruh kitab suci, baik kitab Taurat maupun kitab para nabi, pasti dikuasai oleh orang Israel sejati. Apakah karena itu Yesus mengatakan, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya? Iya, apakah seperti itu? Iya, sejati. Inilah orang Jawa sejati. Pakai belangkon, pakai pakaian Jawa. Kita melihat misalnya Raden Ajeng Kartini, itu Jawa sejati. Selalu digambarkan dengan pakaian Jawa. Dan juga budaya-budaya Jawa ketika dia menulis ke Belanda misalnya saja, tampak di sana budaya Jawanya dengan tulisan-tulisannya yang berpantun Jawa, segala itu. Ya, Romo, saya justru ingin bertanya. Tadi Romo ada menjelaskan bahwa ada orang-orang Katolik yang berbagai cara diperkenalkan menjadi orang Katolik, ya Romo ya. Nah, terus ada ya mungkin ya kalau dari baptis lahir itu mungkin dia belum sadar ya Romo, tapi kan banyak juga yang setelah dewasa masuk menjadi Katolik. Pertanyaan saya Romo, bagaimana nih Romo bisa menjadi Katolik sejati? Iya, sekarang ini menjadi boleh dikatakan tantangan atau peluang bagi kita semua sungguh-sungguh untuk menjadi orang Katolik yang sejati. Jangan sampai ada kepalsuan di dalam diri kita sebagai orang Katolik. Karena ada sebutan-sebutan juga di dalam pergaulan kita. Ya, saya Katolik Romo, tapi nggak pernah ke gereja. Wah, ini KTP Katolik. Ya Romo, maaf saya tidak pernah membaca kitab suci. Ya, saya belum tahu doa rosario. Saya nggak pernah terdaftar di lingkungan. Nah, itu bagi kita semua menjadi satu tantangan sekaligus peluang untuk menunjukkan kalau kita sudah menjadi orang Katolik, dibaptis, menerima sakramen krisma, menerima ekaristi, jangan sampai setengah-setengah jadi orang Katolik. Marilah kita menjadi orang Katolik yang sejati, artinya menghayati iman Kristiani dengan total, ya, mencintai. Kalau Tuhan Yesus mengatakan tentang cinta kasih, ya, cintailah Tuhan Allahmu dan sesamamu dengan segenap hati. Marilah kita menjadi orang Katolik dengan segenap hati. Kita libatkan hati kita seutuh-utuhnya, jangan hanya setengah hati, seperapat hati, sepertiga hati. Juga dengan segenap jiwa, 100% jiwa kita pertaruhkan. Kesadaran kita akan kasih Allah kita wujudkan. Lalu yang ketiga, dengan segala akal budi. Ya, jadi menjadi Kristiani itu rasional. Ya. Tidak pernah, kamu itu menjadi Katolik cuma dipengaruhi oleh. Tetapi sungguh-sungguh bisa kita pertanggungjawabkan secara rasional. Katolik kita ini. Lalu yang keempat, cinta kasih itu adalah dengan segenap kekuatan. Potensi kita kerahkan untuk memuji atau mencintai Tuhan dan sesama dengan segenap kekuatan kita. Misalnya kita punya potensi apa ke gereja jam 6 pagi jadwalnya, ya sudah kita harus berani bangun jam 5 misalnya saja. Kekuatan kita ini Israel sejati atau Katolik sejati. Kalau kita punya kesempatan untuk membaca kitab suci, marilah kita baca kitab suci. Kesempatan untuk aktif dalam gereja, marilah kita. Inilah Katolik yang sejati, yang sungguh-sungguh mengerahkan seluruh pikiran, perkataan, perasaan, dan iman kita untuk mencintai Tuhan dan gereja. Ya, Romo, ada mungkin pertanyaan dari sebagian orang yang sebetulnya lebih ke arah mungkin ya semacam keluhan gitu.
diakibatkan oleh kondisi, situasi, mungkin termasuk ekonomi, yang membuat mereka itu tidak bisa begitu total dalam segala kegiatan gereja. Nah, tapi kan sebetulnya masih tetap ada walaupun tidak semuanya diikuti ya Romo ya. Nah, apa saran-saran Romo bagi mereka yang sebetulnya ya ingin sekali melayani, tapi ya waktunya misalkan habis untuk mencari penghidupan yang bukan berlebih ya Romo, yang untuk syukur bisa untuk makan begitu. Nah, apa saran Romo? Yeah. Di tempat dimanapun berada, mungkin di dalam pekerjaan, dalam mencari nafkah, itu pun bisa menjadi sebuah pewartaan. Bahwa Anda bekerja keras untuk mencari nafkah, itu adalah sebuah pewartaan kepada sesama bahwa hidup ini tidak menyerah, selalu punya pengharapan. Dan juga di dalam gereja kita pernah kenal cara hidup jemaat yang pertama dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Di sana ada salah satu ayat yang mengatakan milik mereka adalah milik bersama. Salah satunya Barnabas yang menjadi teman Paulus itu pernah menjual tanahnya lalu hasilnya diserahkan kepada para rasul untuk dipakai bersama-sama. Nah, di dalam gereja kita, gereja Katolik, ada satu ungkapan keberpihakan kita kepada orang miskin, gereja kaum miskin. Maka di dalam setiap gereja juga ada seksi sosial atau PSE. Dari mana itu? Dulu ada kolekte gereja, 30% dari kolekte gereja itu betul-betul disisihkan untuk membantu orang-orang kecil, orang yang membutuhkan. Sekarang menjadi 25% karena mungkin sudah meningkat ekonomi umat. Yang 5% itu untuk kaum muda. Nah, dari 25% itulah kita semua bisa memakai dana itu untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Baik Romo Gunawan, sayang waktu kita sudah habis. Kita harus akhiri acara kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Gunawan. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau telah mendampingi, menyertai kami dalam perjumpaan kami, permenuhan kami pada hari ini. Kami masih senantiasa mohon berkat-Mu untuk perjalanan kami selanjutnya, khususnya mohon doa kepada Malaikat Agung, Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Semoga apa yang telah ditunjukkan para Malaikat Agung ini boleh menjadi inspirasi kuat bagi kami semua di dalam mewartakan Injil, mengalahkan kuasa kegelapan, mewartakan yang baik, dan menemani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, pada hari ini kami akan mengakhiri pertemuan kita dengan memohon berkat-Mu. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Semoga kita semua, para Bapak Ibu, keluarga-keluarga, para pekerja dan aktivis, dan para pewarta Injil senantiasa boleh didampingi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Gunawan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Diosesan Alfonsus Setia Gunawan dan saya MIA Syaneta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.